Yang berikutnya sesudah pertimbangan terkait tentang pemilihan pasangan jodoh suami ataupun istri dilakukan, proses selanjutnya sebelum menuju ke pernikahan yaitu proses khitbah atau pinangan. Nah, terkait tentang proses khitbah, landasan yang bisa kita gunakan yaitu firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-235. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala junaha 'alaikum fima arradtum bihi min khitbatin nisa au aknantum fi anfusikum. Alimallahu annakum satadkurunahun walakin la tuwa'iduhunna sirran illa an taqulu qawlan ma'rufa wala ta'zimu uqdatan nikah hatta yablughal kitabu ajalah wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdaru wa'lamu annallaha ghafurun halim." Allah menyampaikan firman-Nya, tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan keinginan mengawini mereka dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka. Dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji nikah dengan mereka secara rahasia kecuali sekedar mengucapkan kepada mereka perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu berazam atau bertekad hati untuk berakad nikah sebelum habis iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepadanya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyampun. Nah, inilah landasan yang bisa dijadikan sebagai pijakan awal untuk berbicara tentang khitbah. Jadi Allah menyebut wala junaha alaikum fima arradtum bihi min khitbatin nisa, dan tidak ada dosa bagi kamu meminang menghitbah wanita-wanita itu ya, baik dengan sindiran ya, ataupun secara langsung. Nah, apa khitbah itu? Dalam proses pernikahan ada langkah awal yang perlu dilakukan setelah adanya kecocokan di antara kedua calon, yaitu peminangan atau khitbah untuk menjaga ketertiban dan kemaslahatan hubungan kedua keluarga. Syekh Sabiq menyatakan bahwa untuk menuju perkawinan yang baik perlu didahului dengan khitbah sesuai dengan cara-cara yang umum berlaku di masyarakat. Jadi khitbah merupakan pendahuluan dari pernikahan dan Allah telah mensyariatkan kepada pasangan yang akan menikah untuk saling mengenal. Lantas apa yang dimaksud dengan khitbah atau peminangan itu? Wahbah Az-Zuhaili menyatakan bahwa khitbah adalah pernyataan keinginan dari seorang lelaki untuk menikah dengan wanita tertentu. Lalu pihak wanita memberitahukan hal tersebut pada walinya. Pernyataan ini bisa disampaikan secara langsung atau melalui keluarga lelaki tersebut. Apabila wanita yang dikhitbah atau keluarganya sepakat, maka sang lelaki dan wanita yang dipinang telah terikat dan ada implikasi hukum akibat dari khitbah sehingga berlaku di antara mereka. Imam Asy-Syarbini menjelaskan bahwa khitbah adalah permintaan seorang laki-laki kepada seorang wanita untuk menikah dengannya. Khitbah merupakan tahapan sebelum pernikahan yang dibenarkan oleh syara dengan maksud agar pernikahan dapat dilaksanakan berdasarkan pengetahuan serta kesadaran masing-masing pihak. Dari definisi-definisi khitbah yang telah diungkapkan oleh para ahli fikih di atas, dapat dijelaskan bahwa khitbah merupakan proses yang dilakukan sebelum menuju pernikahan, agar pernikahan dapat dilakukan oleh masing-masing pihak dengan penuh kesadaran. Hal itu memudahkan mereka untuk dapat menyesuaikan karakter dan saling bertoleransi ketika telah berada dalam ikatan pernikahan, sehingga tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga yang sakinah dilandasi mawaddah warahmah dapat tercapai. Selanjutnya, berdasarkan kompilasi hukum Islam pasal 1 bab 1 huruf A dinyatakan bahwa peminangan adalah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan
antara seorang pria dan wanita dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang ma'ruf. Selanjutnya dalam pasal 11 dijelaskan bahwa peminangan langsung dapat dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh dan dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya. Peminangan juga dapat dilakukan secara terang-terangan, secara sore, ataupun dengan sindiran, yaitu kinayah. Nah, bagaimana hukum peminangan? Mayoritas ulama berpendapat bahwa dalam Islam peminangan disyariatkan bagi orang-orang yang tidak menikah berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 235 yang tersebut di atas, yaitu wala junaha alaikum fima arradtum bihi min khitbatin nisa au aknantum fil anfusikum. Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan keinginan mengawin mereka dalam hatimu. Peminangan atau hibah disinggung dalam Al-Quran dan hadis. Akan tetapi tidak ditemukan dari dalil-dalil itu yang secara jelas qat'i berisi perintah ataupun larangan untuk melakukannya. Oleh karena itu di kalangan ulama fikih muncul perbedaan pendapat terkait dengan hukum khitbah. Imam An-Nawawi menyatakan bahwa hukum khitbah atau peminangan adalah sunnah. Akan tetapi Imam An-Nawawi menegaskan bahwa pendapat dalam mazhab Syafi'iyah menghukum peminangan sebagai sesuatu yang mubah, yang boleh. Ya, boleh dikerjakan, boleh tidak. Sedangkan Syekh Nada Abu Ahmad mengatakan bahwa pendapat yang dipercaya oleh para pengikut Syafi'i yaitu pendapat yang mengatakan bahwa hukum khitbah adalah sunnah sesuai dengan perbuatan Rasulullah SAW di mana beliau meminang Aisyah binti Abu Bakar. Ibnu Rus mengatakan bahwa menurut mayoritas ulama, khitbah sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW bukanlah satu kewajiban, akan tetapi hanya kebolehan atau mubah. Pendapat Ibnu Rus berbeda dengan Imam Daud Ad-Dhahiri yang menghukumi khitbah sebagai hal yang wajib. Perbedaan pendapat di antara mereka disebabkan perbedaan pandangan tentang khitbah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, yaitu apakah perbuatan beliau mengindikasikan pada kewajiban atau pada kesunahan. Sebagian ulama yang lain, misal Syekh Saibuddin Al-Qalyubi, ya, Syihabuddin Al-Qalyubi berpendapat bahwa hukum khitbah sama dengan hukum pernikahan, yaitu bisa wajib, bisa sunnah, bisa makruh, bisa haram, ataupun mubah. Khitbah menjadi wajib bagi orang yang khawatir dirinya akan terjerumus dalam perzinahan jika tidak segera meminang dan menikah. Khitbah menjadi sunnah apabila pria yang akan meminang termasuk pria yang sunnah untuk menikah. Makruh apabila pria yang akan meminang termasuk pria yang makruh untuk menikah. Hal tersebut dikarenakan hukum sarana mengikuti hukum tujuan. Khitbah dihukumi haram apabila meminang wanita yang sudah menikah, meminang wanita yang ditalak roj'i sebelum habis masa iddahnya, dan peminangan yang dilakukan oleh laki yang telah memiliki 4 orang istri. Sedangkan khitbah dihukumi mubah apabila wanita yang dipinang kosong dari pernikahan serta tidak ada halangan hukum untuk dilamar. Nah, inilah hukum terkait tentang khitbah atau peminangan. Termasuk apa yang dimaksud dengan peminangan itu telah dijelaskan di atas. Berikutnya yaitu tentang syarat-syarat peminangan. Syarat-syarat meminang ada 2 macam, yaitu syarat mustahsina, yaitu syarat yang merupakan anjuran pada laki-laki yang hendak meminang agar meneliti wanita yang akan dipinangnya sebelum melangsungkan peminangan. Syarat mustahsina tidak wajib untuk dipenuhi, hanya bersifat anjuran dan baik untuk dilaksanakan, sehingga tidak mempengaruhi syah dan tidaknya khitbah. Syarat-syarat mustahsina tersebut ya, antara lain: 1. Wanita yang dipinang hendaknya sekufu atau sejajar dengan laki-laki yang meminang, misalnya sama tingkat keilmuannya, status sosialnya, bahkan juga termasuk kekayaannya. Meminang wanita yang memiliki sifat kasih sayang dan berpotensi banyak melahirkan anak. Kemudian yang ketiga, meminang wanita yang jauh hubungan kekerabatannya dengan lelaki yang meminang. Dalam hal ini Umar bin Khattab mengatakan bahwa perkawinan antara seorang laki-laki dan wanita yang dekat hubungan darahnya akan melemahkan jasmani dan rohani keturunannya.
Yang keempat, mengetahui keadaan jasmani, akhlak, dan keadaan-keadaan lainnya yang dimiliki oleh wanita yang akan dipinang. Nah, ini syarat mustahsina. Kemudian syarat yang kedua yaitu syarat lazimah, yaitu syarat yang wajib. Kalau tadi itu tidak harus, nah ini wajib dipenuhi sebelum peminangan dilakukan. Sah dan tidaknya peminangan tergantung pada adanya syarat-syarat lazimah ini. Apa syarat-syarat lazimah ini? Yang pertama, tidak berada dalam ikatan perkawinan sekalipun telah lama ditinggalkan oleh suaminya. Yang kedua, tidak diharamkan untuk menikah secara syara. Baik keharaman itu disebabkan oleh mahram mu'abbad seperti saudari kandung ataupun bibi, maupun mahram mu'aqqad, yaitu mahram sementara seperti saudari ipar. Tidak sedang dalam masa iddah. Ulama sepakat atas keharaman meminang atau berjanji untuk menikah secara jelas sore kepada wanita yang sedang dalam masa iddah, baik iddah karena kematian suami maupun iddah karena terjadi talak raj'i maupun talak bain. Jadi kalau masa iddahnya belum habis ya tidak bisa untuk dipinang. Tunggu sampai masa iddahnya habis. Nah, inilah syarat lazimah. Kalau syarat-syarat ini tidak terpenuhi, ya tidak boleh dilakukan peminangan atau peminangan menjadi tidak sah atau batal. Adapun meminang wanita yang sedang dalam masa iddah dengan sindiran dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut. Iddah wanita karena suaminya wafat. Dalam hal ini ulama sepakat bahwa boleh melakukan pinangan secara kinayah sindiran karena hak suami sudah tidak ada. Tidak dalam talak raj'i, yaitu talak kembali. Ulama sepakat bahwa haram meminang wanita yang dalam masa iddah karena talak raj'i, sekalipun dengan cara sindiran. Karena dalam masa iddah yang disebabkan talak raj'i, suami wanita tersebut masih memiliki hak atas dirinya. Sedangkan hukum meminang wanita yang sedang dalam talak bain, baik sugro maupun kubro, pendapat kalangan ulama fikih terbagi atas dua pendapat, yaitu ulama Hanafiyah mengharamkan pinangan pada wanita yang sedang dalam talak bain dengan alasan dalam talak bain sugro suami masih memiliki hak untuk kembali pada istri dengan akad yang baru. Sedangkan dalam talak bain kubro keharamannya disebabkan karena dikhawatirkan dapat membuat wanita itu berbohong tentang batas akhir iddahnya. Dan bisa jadi lelaki yang meminang wanita tersebut merupakan penyebab dari kerusakan perkawinan yang sebelumnya. Yang kedua, jumhur ulama berpendapat bahwa khitbah atas wanita yang sedang dalam iddah talak bain diperbolehkan berdasarkan keumuman dari surat Al-Baqarah ayat 235 di atas, dan bahwa sebab adanya talak bain suami tidak lagi berkuasa atas istri karena perkawinan di antara mereka telah putus, sehingga adanya khitbah secara sindiran ini tidak mengindikasikan adanya pelanggaran atas hak suami yang mentalak. Nah, ini dua pendapat tentang hukum meminang wanita yang sedang berada dalam masa talak bain, baik sugro maupun kubro. Nah, syarat lazimah berikutnya adalah tidak dalam pinangan orang lain. Hukum meminang pinangan orang lain adalah haram karena dapat menghalangi hak dan menyakiti hati peminang pertama, memecah belah hubungan kekeluargaan dan mengganggu ketentraman. Ada satu hadis dari Abdurrahman bin Syamasya yang mendengar Ubah bin Amr mengatakan di mimbar bahwa Rasulullah SAW bersabda, seorang mukmin adalah saudara bagi mukmin lainnya, maka tidak halal baginya untuk membeli barang yang dibeli saudaranya, dan jangan meminang pinangan saudaranya hingga ia meninggalkannya. Hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW melarang untuk menjualkan barang orang desa yang menjadi calo, tidak boleh. Dan jangan mencampuri barang yang bagus dengan barang yang jelek, dan jangan membeli barang yang dibeli saudaranya. Jangan meminang pinangan saudaranya, serta janganlah seorang wanita meminta kepada suaminya untuk menceraikan madunya agar ia bisa menumpahkan apa yang ada di bejana madunya tersebut. Nah, ini beberapa larangan dari Rasulullah terkait tentang tentang perjodohan. Di hadis lain dari sahabat Abdullah ibnu Umar yang menyatakan bahwa Nabi bersabda, seseorang tidak boleh memberi barang yang dibeli oleh saudaranya
Dan juga jangan meminang atas pinangan saudaranya hingga ia mengizinkan. Meminang wanita yang telah dipinang orang lain dihukumi haram apabila perempuan tersebut telah menerima pinangan yang pertama dan walinya telah jelas-jelas mengizinkannya. Jadi meminang wanita yang telah dipinang orang lain masih diperbolehkan apabila wanita atau walinya menolak pinangan pertama secara terang-terangan maupun sindiran. Kedua, laki-laki kedua tidak tahu bahwa wanita tersebut telah dipinang oleh orang lain. Enggak tahu ya. Ketiga, peminangan pertama masih dalam tahap musyawarah, jadi belum diputuskan, masih musyawarah. Keempat, lelaki pertama membolehkan lelaki kedua untuk meminang wanita, ya, ngalah, gitu ya. Ya sudahlah, ya, tak serahkan kepada kamu. Nah, yang berikutnya yaitu tata cara peminangan. Cara menyampaikan kehendak peminangan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu secara jelas, secara syarih. Peminangan dikatakan syarih apabila peminang melakukannya dengan perkataan yang dapat dipahami secara langsung, seperti aku ingin menikahi si fulana. Bisa juga dengan secara sindiran, secara kinayah. Peminangan secara kinayah dilakukan dengan cara peminang menyampaikan kehendaknya secara sindiran atau memberi tanda-tanda kepada wanita yang hendak dilamar. Bil kinayah wal korina, seperti kamu telah pantas untuk menikah. Nah, ini kata-kata sindiran. Jadi bisa dengan to the point, ya, terus terang, bisa juga dengan ya sindiran. Adapun terkait dengan kepada siapa peminangan itu disampaikan, ada dua macam, yaitu jika wanita yang akan dipinang adalah wanita mujbiro, yaitu wanita yang masih di bawah umur, maka kehendak untuk meminangnya disampaikan pada wali wanita tersebut. Ini satu hadis dari Urwa bahwa Nabi Muhammad SAW meminang Aisyah pada Abu Bakar. Lalu Abu Bakar berkata kepada Nabi SAW, sesungguhnya aku adalah saudaramu. Lalu Nabi SAW bersabda, engkau adalah saudaraku dalam agama dan kitab Allah, dan dia, Aisyah, halal bagiku. Yang kedua, apabila wanita yang ingin ia lamar itu sudah balik, maka ia bisa menyampaikan kehendak untuk meminang kepada walinya atau menyampaikan kepada wanita tersebut secara langsung. Boleh dua-duanya. Ini seperti hadis dari Ummu Salamah yang menceritakan bahwa dia berkata, ketika Abu Salamah wafat, aku berkata, siapakah di antara orang-orang Islam yang lebih baik dari Abu Salamah? Dia dan keluarganya pertama kali hijrah pada Rasulullah SAW. Kemudian aku mengucapkan kalimat istirja, lalu Allah memberi ganti kepadaku, yakni Rasulullah SAW. Ummu Salamah berkata, Rasulullah mengutus Hatib bin Abi Balta'a agar melamarku untuk beliau. Lalu aku berkata, sesungguhnya aku memiliki seorang anak dan aku adalah wanita pecemburu. Yang berikutnya yaitu hal-hal yang boleh dilakukan saat meminang. Salah satu syarat mustahsina dari peminangan adalah peminang mengetahui keadaan jasmani, akhlak, dan keadaan-keadaan lain yang dimiliki oleh wanita yang akan dipinang. Oleh karena itu, dalam proses peminangan, pihak peminang dibolehkan dan bahkan ada yang menyebut disunahkan melihat wanita yang dipinang. Ada dua cara untuk melihat wanita yang dipinang, yaitu mengirim utusan untuk melihat keadaan wanita itu baik sifat, kebiasaan, akhlak maupun penampilannya. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW dalam riwayat dari Anas bin Malik yang artinya Rasulullah SAW mengirim Ummu Sulaim kepada seorang wanita, lalu Rasulullah memerintahkan untuk memperhatikan pundak, leher, dan bahu wanita tersebut. Yang kedua, melihat pinangan secara langsung. Berdasarkan hadis dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu an dari Abi Hurairah bahwa seorang laki-laki meminang seorang wanita, lalu Rasulullah bersabda, lihatlah wanita tersebut, sesungguhnya pada mata orang-orang Ansor terdapat sesuatu. Nah, sekalipun ulama telah sepakat tentang kebolehan melihat wanita yang dipinang,
tetapi mereka memberi batasan terhadap apa saja yang boleh dilihat. Ulama berbeda pendapat dalam hal menentukan batasan yang boleh dilihat, yaitu satu, mayoritas ulama berpendapat bahwa yang boleh dilihat adalah wajah dan kedua telapak tangan. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa bagian yang boleh dilihat adalah wajah, telapak tangan, dan kaki. Abdurrahman Al-Auza'i berpendapat bahwa boleh melihat daerah-daerah yang berdaging. Imam Daud Ad-Dhahiri berpendapat bahwa seluruh badan wanita yang dipinang boleh dilihat. Menurut ulama mazhab Hambali, bagian yang boleh dilihat terdapat pada 6 tempat, yaitu muka, pundak, kedua telapak tangan, kedua kaki, kepala atau leher, dan betis. Nah, inilah menurut para ulama fikih ya, hal-hal yang boleh dilihat ketika seseorang itu sedang meminang seorang wanita. Perbedaan pendapat di antara para ahli fikih ini terjadi karena hadis yang menjadi dasar kebolehan melihat pinangan seperti yang tersebut di atas hanya membolehkan secara mutlak tanpa menentukan anggota tubuh mana yang boleh dilihat. Ulama fikih sepakat bahwa kebolehan melihat pinangan tidak hanya berlaku pada lelaki saja, akan tapi juga boleh melihat lelaki yang meminangnya. Jadi wanita juga boleh melihat lelaki yang meminangnya. Nah, waktu melihat kepada perempuan yang tidak dipinang adalah ketika tidak menyampaikan pinangan, bukan setelah menyampaikan pinangan. Karena jika ia telah melihat perempuan tersebut sebelum pinangan disampaikan, ia dapat meninggalkan perempuan itu tanpa menyakitinya jika ternyata ia tidak suka pada perempuan itu setelah melihatnya. Jadi waktu melihat pinangannya itu ya hendaknya ketika tidak menyampaikan pinangan, bukan setelah menyampaikan pinangan, biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ditinggal. Lantas apa akibat atau implikasi dari hukum peminangan? Khitbah adalah perjanjian untuk mengadakan pernikahan, bukan pernikahan. Sehingga terjadinya khitbah tidak menyebabkan bolehnya hal-hal yang dihalalkan sebab adanya pernikahan. Akan tapi, sebagaimana janji pada umumnya, janji dalam peminangan harus ditepati, dan meninggalkannya adalah perbuatan tercela. Khitbah tidak memiliki implikasi hukum sebagaimana yang dimiliki oleh akad nikah. Hubungan seseorang lelaki dan perempuan yang terikat dalam khitbah tetap seperti orang asing, ya, sehingga khalwat di antara mereka dapat dihukumi haram. Nah, misalkan ada fenomena foto prewedding misalnya, itu hukumnya sebenarnya tidak boleh, ya, tetap terlarang karena belum menjadi suami dan istri. Bepergian berdua juga hukumnya menjadi terlarang. Jadi kalau dipahami di sini bahwasanya khitbah itu bukan penghalal. Ya, khitbah itu belum merupakan dihalalkannya seseorang kemudian berduaan, seseorang pergi berdua dan sebagainya. Jadi khitbah itu masih hanya saling mengenal. Dan khitbah itu berbeda dengan berpacaran pada pergaulan pada masa sekarang gitu ya. Karena khitbah itu waktunya tidak terlalu lama ya. Jadi setelah diketahui ya kemudian saling berkenalan, saling memahami dalam waktu yang tidak terlalu lama itu, nah kemudian segera dilanjutkan dengan pernikahan. Jadi kalau dikatakan setelah khitbah itu kemudian boleh melakukan segala-galanya seperti sudah menjadi suami istri, itu satu yang menyalahi aturan. Maka harus berhati-hati. Nah, apa hikmahnya peminangan? Segala sesuatu yang ditetapkan syariat Islam pasti memiliki hikmah dan tujuan, termasuk khitbah. Adapun hikmah dari adanya khitbah adalah untuk lebih menguatkan ikatan pernikahan yang dilakukan setelahnya, karena dengan khitbah pasangan yang menikah telah saling mengenal sebelumnya. Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa khitbah merupakan jalan untuk saling mengenal bagi pasangan yang akan menikah. Dengan khitbah, masing-masing pihak dapat saling mempelajari akhlak, tabiat, dan kecondongan dalam garis yang dibenarkan agama. Sehingga dapat ditemukan kompromi yang dapat menjadikan hubungan pernikahan sebagai sebuah ikatan yang kekal. Memberikan ketenangan pada masing-masing pihak karena mereka dapat hidup bersama dengan kesejahteraan dan kedamaian, kesenangan dan kecocokan, ketentraman dan rasa cinta.
Hal-hal tersebut merupakan puncak harapan dari setiap orang yang menikah dan keluarga yang ada di belakang mereka. Nah, kemudian putusnya peminangan. Putusnya peminangan terjadi sebab pembatalan dari salah satu pihak atau kesepakatan di antara keduanya. Peminangan juga usai jika salah satu pasangan ada yang meninggal dunia. Peminangan merupakan permohonan seorang pria kepada seorang wanita agar bersedia untuk menjadi istrinya. Peminangan yang telah diterima tidak menimbulkan satu ikatan yang mengharuskan untuk melanjutkan peminangan itu dalam ikatan pernikahan. Masing-masing pihak yang terlibat dalam peminangan berhak untuk membatalkan peminangan secara sepihak, baik karena satu alasan yang jelas ataupun tidak. Apabila seorang perempuan membatalkan pinangan karena ada laki lain yang meminangnya, lalu ia menikah dengan peminang kedua, maka perbuatan wanita tersebut haram, namun pernikahannya tetap sah. Peminangan adalah komitmen untuk berakad nikah. Menurut mayoritas ulama, komitmen tersebut tidak mengharuskan seorang untuk melakukan akad. Hanya sebagian kecil ulama yang mengharuskan komitmen itu dibuktikan dengan akad yang dijanjikannya. Karena hukum menepati janji adalah wajib. Ibnu Hajar mengatakan bahwa indikasi kewajiban menepati janji sangat kuat. Akan tapi mayoritas ulama berpendapat bahwa menepati janji hukumnya sunnah. Sedangkan lainnya berpendapat bahwa menepati janji merupakan satu kewajiban. Nah, inilah terkait dengan peminangan, bagaimana membatalkan peminangan, hukum membatalkan peminangan. Peminangan juga termasuk komitmen atau janji untuk melakukan akad. Oleh karena itu membatalkan peminangan makruh menurut mayoritas ulama dan haram menurut sebagian lainnya. Hal ini berlaku jika pembatalan tersebut tidak disertai dengan alasan yang jelas. Jika pembatalan peminangan memiliki sebab-sebab yang jelas, maka hukumnya mubah. Syekh Nada Abu Ahmad mengatakan bahwa jika wali dari seorang wanita melihat kemaslahatan dalam pembatalan peminangan, maka ia boleh menarik kembali janji untuk menikahkan anaknya. Bahkan wanita itu sendiri juga berhak untuk membatalkan pinangan jika ia tidak suka dengan peminang. Pernikahan adalah ikatan seumur hidup, karena itu wanita yang akan menikah harus berhati-hati dalam menentukan keberuntungan dirinya sendiri, termasuk dalam hal memilih pasangan yang sesuai dengan dirinya. Wali atau tunangan yang menarik kembali janjinya tanpa satu alasan yang jelas hukumnya makruh, namun tidak sampai haram. Perumpamannya adalah seperti seorang pembeli yang telah menawar barang namun tidak jadi membelinya. Nah, seorang peminang juga makruh untuk membatalkan peminangan jika wanita tersebut telah tertarik pada dirinya. Salah satu pihak dalam peminangan terkadang memberikan sesuatu pada pihak lainnya. Ulama sepakat jika pemberian tersebut berupa mahar, maka peminang boleh meminta mahar itu secara mutlak, baik pemutusan pinangan tersebut dari pihak wanita, laki-laki maupun kedua belah pihak. Wanita tidak bisa memiliki mahar selama akad belum dilaksanakan secara sempurna, sehingga peminang boleh memintanya kembali dalam segala kondisi. Apabila mahar itu masih ada, maka wajib dikembalikan, sedangkan apabila barangnya telah habis, maka wajib diganti ataupun diuangkan. Harus dikembalikan kalau nggak jadi gitu ya. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa hadiah yang diberikan dalam peminangan hukumnya sama dengan hibah. Peminang dapat menarik kembali kecuali barang tersebut sudah rusak atau tidak ada. Sementara ulama Syafi'iyah menyatakan bahwa hadiah wajib dikembalikan jika barangnya masih ada atau dikembalikan persamaan atau harganya jika barangnya telah rusak atau lebur, baik pemutusan peminangan itu berasal dari pihak wanita maupun dari pihak lelaki. Ini konsekuensi dari pemutusan pembatalan peminangan gitu ya. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa pihak yang memutuskan tidak boleh meminta kembali pemberiannya, baik barangnya masih ada maupun sudah tidak ada. Pihak yang berhak meminta barangnya adalah pihak yang tidak menggagalkan pinangan. Dia berhak menerima barangnya jika masih ada, atau menerima harganya jika barang pemberiannya sudah tidak ada. Nah, pendapat ulama Malikiyah ini cukup logis karena tidak selayaknya bagi wanita yang tidak menggagalkan mendapat dua beban, yaitu beban ditinggalkan dan beban untuk mengembalikan hadiah. Dan tidak selayaknya pula bagi lelaki yang tidak meninggalkan mendapat dua kerugian, yaitu kerugian ditinggalkan seorang wanita dan kerugian memberikan harta tanpa imbalan. Nah, oleh karena itu, jika tidak ada syarat dan tradisi yang berbeda, maka pendapat yang terakhir ini
dapat diamalkan. Ini yang paling logis gitu ya. Jadi ya menarik kemaslahatan kan. Jadi dalam fikih munakahat, ketika seseorang itu sudah memasuki masa peminangan atau khitbah, berarti saat itu sudah ada ikatan janji akan melakukan pernikahan. Meskipun demikian, pergaulan laki-laki dan perempuan pada masa khitbah harus tetap dijaga dan dilakukan secara islami sampai datangnya saat pernikahan yang telah disepakati. Dalam Islam tidak dikenal konsep tunangan yang keluar dari batas-batas akhlak pergaulan laki-laki mukmin dan perempuan mukminah. Ya, pacaran Islami atau ta'aruf yang menjadi fenomena masyarakat desa ini supaya diartikan sebagai perkenalan sebelum menikah. Jadi tidak kemudian bertahun-tahun berpacaran, pergaulan secara bebas, pergi kemana-mana berdua. Ya, ini tidak dipahami seperti itu. Jadi ta'aruf itu ya jangan terlalu lama. Kalau sudah saling mengenal, sudah saling memahami, ya segera saja menikah. Dan hubungan pergaulannya tetap harus terjaga. Jadi tidak secara bebas kemudian melakukan pergaulan tanpa batasan-batasan. Tapi masyarakat sekarang, apalagi anak-anak muda sekarang itu sangat sulit untuk dibilangi yang seperti ini itu kan. Kadang dianggap itu sudah ketinggalan zaman gitu ya, seperti itu. Sekarang itu eranya era pergaulan bebas katanya. Ini kan payah kalau seperti itu. Ada 3 hal yang bersifat fundamental yang perlu dibangun dalam setiap interaksi laki-laki perempuan sebagai calon pasangan sesudah terjadinya peminangan atau khitbah. Apa? Yang pertama yaitu upaya preventif secara personal, dalam arti sebuah kesadaran diri dari laki-laki atau perempuan untuk menjaga kesucian dirinya, tidak kemudian malah dilepas. Kedua, upaya preventif yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan dalam arti saling menghormati dan menjaga kesucian diri dari interaksi yang tidak sehat dan mengarah pada perbuatan yang mendekati perzinahan. Dalam hal ini, prinsip dasar etika pergaulan mukmin mukminat telah digariskan dalam Quran surat An-Nur ayat 30 sampai 31. Coba dilihat ini. Katakanlah kepada orang-orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Jadi untuk memandang saja itu hendaknya ditahan, ya. Apalagi yang lebih dari itu ya, harus dihindari gitu ya. Sehingga pergaulan harus betul-betul dijaga. Ini yang berikutnya ya, silakan dibaca nanti ya di dalam surat An-Nur tadi itu ya. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Dan dalam mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, bukan calon suaminya, kepada suami mereka. Kalau masih calonnya ya belum, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Nah, ini jadi itu orang-orang yang boleh melihat aurat dalam batas-batas tertentu. Ya. Dalam batas yang lain, selain itu tidak boleh diperlihatkan. Ketiga, masa ta'aruf merupakan masa terjadinya proses saling mengenal antar calon pasangan agar dapat memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dengan pemahaman itu, maka kemudian setelah menikah dapat saling menghargai dan mengembangkan kelebihan dan sisi positif pasangannya, melengkapi kekurangan pasangannya, dan berusaha menekan sisi-sisi negatif yang dimiliki pasangan. Hal tersebut merupakan ikhtiar untuk mewujudkan kestabilan keluarga menuju terwujudnya kesakinahan dalam keluarga dengan berbasis mawaddah dan roh. Nah, ini yang terkait tentang khitbah atau
peminangan sebagai proses untuk menuju ke pernikahan.